وعملنا على ربه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في نصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع لخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين أنت ولا عنه قدر السنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وصلت بماء التوبة ذنوبه وسلت بردائه المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معهم الغضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمنا من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى على سنة وعلى ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليومك ولقائك من الذاكرين واخنا بطاعتك مشغولين واذا توفيتنا فتوفنا غير مسجونين ولا مفتونين وختم لنا منك بخير اجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم لقاء مقام ورفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا وانشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا
المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka memperingati milad keempat Bekers Subuhan Kapuas, dirangkai sekaligus malam apresiasi BPK, Damkar dan relawan Kapuas pada malam hari ini Sabtu 29 November tahun 2025 bertempat di Masjid Al-Ikhlas Jalan Melati, Komplek Pasar Sari Mulia, Kuala Kapuas. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, telah hadir di tengah-tengah kita Habib Mustafa bin Saleh bin Abdullah Al-Haddad. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita hormati juga penasehat sekaligus pembina Bekers Subuhan Kapuas, Guru Haji Ahmad Mujahidin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan juga para tamu undangan khususnya dari Bekers Subuhan Palangkaraya, Bekers Subuhan Banjarmasin, Bekers Subuhan Banjarbaru, dan Bekers Subuhan Barabai yang juga malam hari ini berhadir dalam rangka memperingati milad keempat pada malam hari ini. Baiklah, mengawali rangkaian acara pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, mari kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh akhina Ustadz Junaidi kepada akhina Ustadz Junaidi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله
والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Terima kasih kepada akhina Ustaz Junaidi. Mudah-mudahan beliau yang melantunkan dan kita seberataan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan pembina Bakers Wuhan Kapuas yang akan disampaikan oleh Guru Haji Ahmad Mujahidin. Kepada Guru Haji Ahmad Mujahidin kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Rahmatullah wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa taba'a huda, amma ba'd. Sadatana al-muhtaramin, para ulama, para habaib, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Mustafa bin Saleh Al-Haddad. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan, diafiatkan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan dakwah warisan dari datu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para sesepuh dan tokoh masyarakat, yang kami banggakan kawan-kawan Bakers Wuhan Kapuas, Bakers Wuhan Palangkaraya, Banjarmasin, Banjarbaru, Barabai, dan seluruh Indonesia. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Allah mempertemukan kita di ruangan yang penuh keberkahan ini dalam rangka peringatan milad yang keempat Bakers Wuhan Kapuas, sekaligus malam apresiasi BPK, Damkar, dan relawan se-Kabupaten Kapuas. Mudah-mudahan rangkaian acara ini menjadi sebab Allah mencurahkan barakah, rahmat, dan keampunannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan semesta alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikutnya hingga hari kemudian. Hadirin yang berbahagia, dulu ini salah bersalah ya. Ketua meminta dalam sambutan ini panjang kisah. Di sisi yang lain, Habib Mustafa ini mun sambutan pinalawas bisa ditampar sidin. Jadi salah bersalah udah nikah tua menurut lawasi. Di satu sisi lu sambutan karena tampar. Karena Habib Mustafa ini masyhurnya Habib tampar. Ulun tadi hendak yang terhormat Habib tampar. Kada wajar pulang kayak gitu. Hadirin yang berbahagia, sekilas kami akan mengisahkan tentang Bakers Wuhan Kapuas yang pada bulan Desember nanti, tepatnya tanggal 12, itu merayakan milad yang keempat. Ya, kakak-kanakan ini hanya mulai berjalan, lancar berjalan ini.
Baik subuhan Kapuas ini rival abadi dari parfum. Jadi mun kita ini diberi pilihan hanya dua, umpat baik subuhan Kapuas kah atau umpat parfum. Parfum itu persatuan guring Malandau. Jadi munnya umpat baik subuhan, insya Allah tuh kada Malandauan. Tapi bila ada umpat bikers bisa tempat parfum gitu. Baikkan subuhan Kapuas ini digagas oleh beberapa orang kawan melihat di daerah-daerah lain sudah mulai berdiri biker-biker subuhan. Dari yang kami ketahui awal mulanya biker subuhan ini adalah sekelompok orang yang mereka ini hampir tiap malam begadang boleh para subuh. Kemudian terbersihlah di antara mereka jika kita ini bersubuhan. Maka sejak itulah beberapa orang yang mengawali adanya biker subuhan dengan kelompok mereka dengan motor masing-masing menjadwalkan 1 tahun penuh, subuh ini di masjid sana, subuh ini di masjid situ, subuh esok di langgar sana, dan seterusnya. Ini kemudian menginspirasi kawan-kawan di Kapuas untuk mendirikan biker subuhan Kapuas. Yang diantara tujuan utamanya dalam pepatah Arab dikatakan man arodan najah fal yastayqidh qabla al-fajar. Lamun hendak sukses bangun sebelum matahari timbul. Artinya apa? Kawan-kawan biker subuhan ini berusaha mendakwahkan, mengajak masyarakat, ayo kita bersubuh supaya orang-orang Islam ini hidupnya sukses. Dan kawan-kawan biker subuhan ini mereka berpegang kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala bersumber dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah itu di tengah-tengah sahabat bertanya demikian, ala adullukum ala afdala min darajatis sholati wassiyami wassadaqah. Hendaklah buan ikam ni kupadahi nang lebih top, lebih afdal dari sembahyang, puasa dan sedekah. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, inggih ya Rasulullah. Islahu dzatal bayin fa inna fasada dzatil bayin hiyal haliqah. Yang nilainya di atas dari sembahyang, puasa dan sedekah adalah menjalin hubungan baik di antara sesama. Ini salah satu visinya biker subuhan. Mereka ingin menjalin silaturahmi kepada sesama orang Islam. Karena rusaknya hubungan baik di antara sesama, hiyal haliqah, ia adalah pencukur. Nabi kemudian mengatakan, la aqulu innaha tahlikus syahra walakin tahlikud din. Yang kumaksud pencukur atau jabat kita ini tukang gunting, tukang larat lah gitu lah. Nang kumaksud tukang gunting atau penggunting itu bukannya yang mencukur rambut kadang, tapi ia akan mencukur agama. Karena itulah dengan gerakan biker subuhan mengajak orang Islam ini sukses bersama, dengan biker subuhan pula dengan subuh berjamaah ingin merapatkan persatuan sesama muslim. Karena keretakan hubungan sesama muslim itu, kata Nabi, akan mencukur habis agama. Ini diantara visi dan misi biker subuhan Kapuas. Karena itulah saat ini biker subuhan yang sudah berusia 4 tahun dan sudah lebih dari 50-an anggotanya.
mengajak kepada warga Kapuas, ayo kita lestarikan sembahyang subuh berjamaah. Kita harus bisa bangun sungsung sebelum ayam pada bulu bangun pada kita. Kemudian kawan-kawan baik subuhan Kapuas ini juga ke depan ingin berupaya lebih baik meniru kawan-kawan yang telah ada sebelumnya. Selain berjamaah subuh dengan jadwal antar masjid langgar, mereka juga akan merencanakan bakti sosial seperti umpat membersihakan masjid, umpat mensejahterakan masjid, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan harapan ini bisa tercapai. Modalnya cuma satu, harus mau bersama-sama menggawi ide. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semenit lebih baik. Tapi tampar gini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam hari ini kita juga memberi penghargaan kepada kawan-kawan BPK, Damkar dan relawan yang mereka ini orang-orang yang bekerja untuk sosial. Lamun bagaji itu ada. Bahkan kawan-kawan BPK Damkar ini rancak bepintahan di pinggir jalan gasan operasionalnya, gasan biaya ini dan itu. Padahal jasa mereka ini nang ulun tahu prinsip kakawanan BPK dan Damkar ini kada bulik lamun kada pajak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kampung kita ini dilindungi oleh Allah dari bahaya, dari bala termasuk kebakaran. Kalau pikir kakawanan BPK kada ada kebakaran, kada ada hujan. Ya, jadi kada paham juga orang itu. Amun kada ada kebakaran, kada ada hujan, kada paham dulu itu. Orang kan berdoa mudah-mudahan kada ada kebakaran, kada ada sepan itu, kada ada hujan. Jadi orang bingung juga kayak mana. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi satu keberkahan, terutama kawan-kawan baik dari subuhan Kapuas. Mudah-mudahan semakin lama semakin berkembang dan niat baik ini pasti akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah setiap niat baik pasti ada tantangan. Dan yakinlah pada kenyataan setiap perbuatan baik biasanya menyenang baik-baik kayak gitu, ini itu pangurangnya. Jadi alhamdulillah sudah berapa orang kayak imunnya kawat tambah banyak, alhamdulillah. Tapi biasanya setiap kebaikan ini itu pangurangnya. Nah, jadi baik subuhan ini ripal abadinya pardum persatuan guling manado. Demikian mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini menjadi motivasi untuk kawan-kawan baik dari subuhan Kapuas dan motivasi pula untuk kawan-kawan dari BPK, Damkar dan relawan. Terima kasih atas yang dilakukan oleh Kubuhan Pian membantu tegaknya syariat Islam yang salah satunya adalah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pula dengan apa yang Pian lakukan, baik itu kawan-kawan biker, kawan-kawan BPK, Damkar dan sebagainya, ini menjadi amal soleh, amal sosial yang nilainya pasti tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita pada malam hari ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
tausiah agama yang akan disampaikan oleh Habib Mustafa bin Saleh bin Abdullah Al-Haddad. Sebelumnya kami sampaikan nanti setelah beliau tausiah akan kita adakan sesi tanya jawab. Jadi para tamu undangan, para hadirin nanti setelah beliau tausiah boleh bertanya, tapi kita batasi mungkin 3 sampai 6 pertanyaan. Setelah itu dilanjutkan nantinya penyerahan plakat dari Bikar Subuhan Palangkaraya kepada Bikar Subuhan Kapuas setelah sesi tanya jawab. Kepada Yang Mulia Al-Habib Mustafa bin Saleh bin Abdullah Al-Haddad, kepada beliau kami persilakan. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Ya, yang tadi nyaring belikan ya. Ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yusrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamla wa zainullahi nuran wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bushra lana ma'sal al-islam inna lana min al-'inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramal umami amma ba'du. Sadatil alawiyin, para habaib, para syaraif dzurriyyat Rasulullah, wabil khusus Al-Habib Mustafa bin Saleh Al-Haddad, urut seorang. Karena ada Habib yang lain. Dan yang saya hormati juga para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, pembina Bikar Subuhan Kapuas, Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Mujahidin. Kita doakan sini mudah sehat walafiat. Dan Allah betul hayati. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Ya Rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga guru Dr. Andes Kiai Haji Masri STB, suami tekanan batin ya. Dan yang saya hormati juga ini gaulun, karena ada yang diudap sini mudap nih harus mulai tadi wadahnya ada karena modal berbekar ini. Siapa orang sini? Nih, Dr. Andes Kiai Haji Nabhan. Nggih, Han. Nggih. Hah? Oh iya, Pak. Oh, kapal aqua. KUA. Masya Allah, luar biasa. Nggih, nggih. Kampar. Luar biasa. Kantor urusan agama, jadi punya dari sini kan dari kawin di mana. Masya Allah. Dan terkhusus juga kepada rombongan Maulid, Masya Allah. Nggih, minumannya teh kotak 4.500 seperti ya. Dan terkhusus juga kepada Bikar Subuhan, Masya Allah, luar biasa. Ulun alhamdulillah, kalau ada salah yang ketiga kalinya hadir ceramah di Bikar Subuhan. Dulu ceramah di Palangkaraya, Bikar Subuhan juga, Masya Allah, luar biasa. Isunya datang hanya luka.
Ada modal itu. Ya lah, alhamdulillah. Dan sekarang alhamdulillah hadir pula di Kapuas bersama dengan Bekar Sungguhan. Masya Allah, Bekar Sungguhan sekaligus malam apresiasi BPK, Damkar dan relawan Kapuas. Masya Allah, mudah berkah berkah, amin. Mudah sukses berkah, amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa hadir duduk di majlis-majlis yang mulia semacam ini. Majlis yang penuh dengan keberkahan. Ya, apa ada berkah di mana dikatakan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Paham? Depan. Haji Tomat ada? Ada di ujung sini. Haji Tomat. Ya, luar biasa. Habis ini kita makan tomat beragam. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang memudahkan setiap langkah kakinya duduk hadir di majlis-majlis yang mulia semacam ini ikhlas karena Allah. Nah, ini mencari ikhlas ini aneh Pak. Apalagi malam ini malam minggu. Jadi ibu-ibunya nang hadir dulu di bawah berlima aja. Yang lain malam mingguan beradaan. Iyalah, mencari nang ikhlas nang alih dengan ikhlas dalam segala hal. Urusan beribadah ikhlas. Alih, cari ya. Apalagi kayak bekar-bekar sungguhan ini, masya Allah luar biasa Pak. Ada gampang-gampang disebutkan lawan guru tadi begitu sedikit, masya Allah. Ya Pak, Han. Wah ini banyak Pak masjid bagus, harap-harap masjidnya yang sembahyang subuh bertiga ada itu. Gimana baik? Memang. Betul. Masjid Al-Ikhlas nih Bang. Mana jadi ikhlas dulu? Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi berkat bekar sungguhan alhamdulillah. Nah ini makanya orang kenapa mencari orang ikhlas tinggal nih. Nang bujur-bujur ikhlas karena Allah. Ini aneh Pak. Ya, orang dakwah pun kayak gitu juga. Ya kan? Orang mengajak kebaikan itu bukan cuma sekedar berceramah aja ada. Nah kayak ulun nih, menampari ulang aja gawian. Ada itu ya. Kan membawa orang sholat, membawa orang berbuat baik, itu dakwah tuh. Maka pernah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, yang pernah kita remehkan. Itu adalah ridhonya Allah dan itu yang mengundang namanya syafaat bagi Nabi Muhammad SAW kelak. Ini sekarang orang-orang yang banyak terlalu meremehkan. Bola, yuk bekar napa ya? Adanya udah kayak itu. Padahal kenapa? Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kebaikan itu balasannya kebaikan itu juga. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Kalau kita berbuat baik, kebaikan yang kita berbuat itu besar kita seorang jiwa. Jadi jangan pernah kita menyambati orang. Makanya jaga ini nah. Apa dia? Al-muntumu. Ya kan? Betul. Betul tidak? Betul. Nah, jangan pernah kita menyambati orang, jangan menghina orang, kita tidak boleh. Ya, waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berketeguhlah kalian kepada tali Allah. Wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Allah menghendaki kita tunab biruhamahu bainahum, kasih sayang satu dengan yang lain. Jadi punya ada orang yang membawa kebaikan lajui. Ya, kenapa Bib? Tak perlu ada Nur. Jangan kita menyesal karena manusia kita ada menyesal ini kita ada enak. Kalau sudah terjadi sesuatu, hanya menyesal. Mah, jangan tahu dulu kita sholat subuh. Jangan tahu. Kenapa Bib? Coba biar nikmatnya. Makanya sembahyang yang paling berat itu namanya Bib, subuh dan asar. Subuh lawan asar itu paling berat. Banyak orang yang bangun tengah malam wah ini Bapak Bib itu ada kita tahu tak pernah nih di mana Bib? Di Kapuas
Ya ada. Betul tidak? Kita berusaha mencari duit kau aja, mencari harta, mencari dunia kau aja. Tengah malam setengah 2 kita bangun dah. Kenapa? Jual sayur, keliling ke sana kemari. Subuh kada sembahyang. Ada. Gimana Beb? Kan muncul. Muncul dah. Muncul. Muncul dah. Ada yang bangun Beb tengah malam, urut bangun tengah malam Beb. Tapi apa Beb? Maka tentu malam itu. Nah, ada. Ada. Makanya. Kenapa? Ayo fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk akhirat. Orang-orang ulama-ulama bahari itu Pak, para aulia-aulia Allah itu Masya Allah tengah malam bangun Pak. Bapak bangun tengah malam beribadah. Makanya minuman orang bahari itu, orang-orang soleh, orang-orang wali itu minumannya apa kok? Kopi. Kenapa jadi minum kopi? Supaya ada kawat guring. Kenapa jadi sudah ada kawat guring? Karena apa bangunnya tuh ada kawat guringnya itu urusan ibadah, sholat tengah malam tahajud. Ya lah. Inna Allah yanzilu fi kulli laylatin ila as-sama'i dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib wa hal min talib hajatin fa umiluhu al-matalib. Matian kan? Ya kan? Inna Allah yanzilu fi kulli laylatin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu fi kulli laylatin di siang malam. Di langit turun ke bumi, naik lagi, turun lagi. Siapa yang mencari Allah? Hal min mustaghfirin. Siapa di antara kalian yang minta ampun lewat aku kepada Allah, semua dosanya akan aku ampuni asalkan bangun tengah malam. So, mana toh? Paham? Ada pahamnya? Nasib nak kayaknya. Bangun, ya Pak. Ada kawat BP ulun bangun tengah malam. Ya, seminggu sekali barang. Maksudnya apa tengah malam? Ya subuh bangun. Ya kan? Ini radang ada. Ini nunggu subuh jam 8. Ada. Gimana Beb? Oh, puas gitu. Ada jam 10 subuh. Kemudian Tuhan sekaligus kunut. Bingung orang. Ajaran apa? Ajaran hanya aja. Hanya timbul. Ya gara-gara itu bang tadi lah. Gara-gara apa? Dunia itu bang. Dunia aja lagi. Urusan dunia apa aja. Ya, nonton apa kah? Cara langsung kah? Sepak bola kah? Nonton bulu tangkis apa kah? Tengah malam bangun. Ada tahu tuh bang. Jalan. Apalagi yang main Real Madrid lawan Barcelona. Bah, ada kisah lagi itu bang. Begadang. Apa? Hah? Oh, mana habis? Ada modal di mana nih? Tes, ya. Kalau kira tadi anak beli amplop. Amplop habis bapahin ya. Ya, karena dia gaya. Tapi ukuran bang. Ya lah. Bawa sholat subuh, Masya Allah, ini luar biasa Pak. Ya Pak, yang pernah kita menilai orang lebih mulia daripada kita, namun kita kadang kawa berbuat baik ke orang, jangan. Terus segitu, ya kan? Jadi lu tadi apa di masjid apa bagus di mana-mana, langsung sembahyang berdua bertiga, Masya Allah. Nah punya apa orang mukmin ya? Orang Islam lah, Islam, sembahyang Pak, ya Pak. Ada sembahyang seminggu sekali, Jumatan malam. Ada kayak itu banyak. Zaman ini kalau baik. Zaman ini gimana Pak? Zaman urusan dunia, berusaha mencari. Padahal dunia, ya Pak, usaha yang kita berhemat, yang kita gawi, hasil yang kita dapatkan setiap hari, nanti kita dapat duit yang banyak, harta yang kita dapat yang banyak, amunya meninggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Di bawah ada. Itu Nabi itu, Masya Allah. Makanya Nabi ini patut dijadikan contoh. Basyarun, nakal basyar. Manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ada Rasulullah mikirkan dunia itu ada. Ya, warabadat
السم من ذهب عن نفسه فأراها أيما الشمال. Kan ya Rasulullah pikirkan dunia, gunung hendak dijadikan emas saja itu tolak Nabi. Baik, jadi jangan heran kalau ketika Anda meninggal dunia Rasulullah mengiau putrinya Fatimah Zahra. Ya Fatimah, ya binti, ta'ali wahai Fatimah, kemari kau nak ulun hendak petakun kata Rasulullah. Apakah kita ini masih punya harta lagi kata Rasulullah? Apa kata Fatimah? Ya Rasul, kita ini keluarga kenabian wahai Rasulullah. Tidak ada harta di rumahnya wahai Rasulullah. Yang ada hanyalah uang 6 dirham. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, ambil uang 6 dirham itu nak, bagikan kepada fakir miskin. Aku tidak mau kalau aku dihisab oleh Allah. Aku lahir dalam keadaan bersih. Aku ingin kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Aku lahir tidak bawa harta. Aku ingin kembali kepada Allah pun dalam keadaan tidak membawa harta. Orang kalau saya ingin mati, memang lebih ibadah. Ya, kenapa? Amal di akhirat sedikit lebih besar. Ujar Sayyidina Umar bin Khattab, "Amal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan." Carilah olehmu untuk kebahagiaan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Oh, ulun bebek duit ada ya. Silakan. Biar nikmati. Allah tidak pernah kita sugih, Nabi tidak pernah kita sugih. Silakan biar banyak harta. Umatnya Nabi harus sugih berdatang. Amin. Amin. Tapi duitnya sugihnya itu apa untuk akhirat. Makanya dikatakan disambung tadi, wa man li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jangan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan besok kau akan meninggal dunia. Masya Allah. Dan banyak umur berada. Maka tak pernah bersubuh hari ini. Ini mau hanya beda lagi udah. Pargum, diajak dulu tadi Pargum pasukan Guring Belandau. Ya kak? Makanya berkaca lawan diri seorang deh. Seorang ini siapa? Ulun ini siapa? Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran, manusia yang hidup dalam kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri. Jangan ketujuh ngorek-ngorek kesalahan orang. Wala tahassasu, janganlah ngorek-ngorek kesalahan orang. Janganlah ngorek-ngorek keburukan orang, apalagi menyambati orang. Ini kadang-kadang orang ke masjid berompil-ompil malamnya sambati buat parkir, jadi parkir. Ada yang jualan kayak itu. Ada. Seorang kawan ada kayak itu. Ada kawan. Ya kan orang yang berompil sambati, orang bagaimana ke surga ini sambati juga. Kemana nyonya? Orang bukan miskin surga. Kemana nyonya? Ke masjid. Bapaknya ke masjid. Bapaknya seorang. Ada harapan dia sugihnya. Ada yang jualan kayak itu. Padahal Nabi itu Rasulullah la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Tidak benar Rasulullah tidak berbuat Nabi kecuali yang baik-baik. Makanya menyatakan di PTR itu baik uskut berdiam. Mbak, Pak? Ya, orang baik alhamdulillah dulu untuk ceramah di Palangkaraya sekali. Dia pun pikir subuhan dulu untuk wadah haji subuh timur yang biar ini sama kemarinnya. Wadahnya ada bibinya itu nah. Rasanya tuh orang ada rasanya. Wadah ini ada. Nabi si bensin banyak pula. Terus ini untuk ceramah sana dulu. Alhamdulillah. Banyak sekali dia. Orang baik terus terang aja. Di Jawa dulu kan ada apa kayak pikir subuhan nih. Di Jawa itu ada dia dulu. Sampai kesini ulun Masya Allah pikir subuhan. Ulun bingung ya pikir subuhan nih. Kenapa dia pikir subuhan nih? Soalnya pikir itu apa? Pikir bahan dulu ya. Untuk Beker, berarti Beker itu kendaraan Anda loh. Menyelengker apa tuh? Mobil. Berarti musuhan kendaraan. Masya Allah. Bapak Saudara Muhammad. Belum lagi hari hujan, belum lagi hari Masya Allah. Subuh tetap sholat. Alhamdulillah. Ini hanya inilah yang dikatakan hikmah, semangat. Ya. Biar kawan lah kita. Ini jangankan mengendaraan anak hujan dari sedikit pun masih ada.
Makanya ayo napa makmurkan masjid. Ya, masjid di rumahnya Allah. Apalagi mohon maaf sekarang ini banyak musim-musim begini juga Pak. Kenapa Bib? Masya Allah di masjid kadang-kadang mengadakan rapat. Di masjid para rapat. Kan ada rapat aja. Nah, smoking. You understand smoking? Air rokok. Ya smoking. Perokok di masjid. Ada kan itu banyak. Gimana Beb? Di sana jauh. Ulun semalam pernah ceramah di Pengaruh. Langgar di Pengaruh. Hah? Ceramah di sana. Sebelum ceramah itu, ulun pernah singgah ke Langgar itu. Ulun singgah di Langgar itu, ternyata nama Beb hendak sholat wudu, hendak masuk ke Langgarnya soalnya apa? Asbab rokok hibak. Asbab rokok hibak. Ulun ambil rumput itu, ulun tiba ke sungai, tiga ke sungai. Ulun tiba ke sungai. Kada lawas 3 bulan dulu diundang ceramah ke sana, selamat kami dulu. Ya, ulun nunggu makannya. Para hadirin wal hadirat, barangkali ada yang kehilangan asbab rokok. Di mana dulu? Ada yang menyauti? Katanya ada panitia. Di sini Beb, kehilangan rokok asbab semalam ya. Berapa bulan? 3 bulan yang lalu. Dia tahu lah yang membuang siapa juga. Ini orang aja. Lawannya ya. Jangan tampar Habib. Nah, jangan dan kita kotor dengan hal-hal yang sekian jangan. Kada boleh. Ayo makmurkan masjid, mendengar bunyi bang untuk melanggar ke masjid, sembahyang Pak, sholat. Jadilah orang-orang yang manfaat dunia dan akhirat. Jadilah orang-orang yang mukmin. Yang siapa orang mukmin itu? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang mukmin itu amat sangat cinta hubban lillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri orang mukmin itu? Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Karena sebabnya ada wali lawan Allah. Ada wali lawan neraka, ada wali lawan azabnya Allah. Ya Pak? Makanya membantu menolong orang itu pahalanya luar biasa Pak. Sama kayak BPK contohnya. BPK Gondam Kardo. Tahu lah BPK? Tahu semprot? Ya, mereka kebakaran nyemprot. Benernya mana? Itulah. Itu resiko. Risikonya apa Beb? Taruhan nyawa. Tapi apa Beb? Tidak pantang mundur, tidak pantang menyerah. Terus dijalani. Supaya kenapa? Supaya orang selamat, supaya rumah orang yang lain selamat. Itu yang dicari. Itu juga mereka buat sungguhan nih. Gak ada mengharap dunia, gak ada mengharap duit, gak ada mengharap makan gitu. Kemana? Duduk. Tampar nih. Anak siapa anak? Itu menyebut anak ada pembacaan dah itu nah. Sama kayak mereka sungguhan tidak mengharap dunia, tidak mengharap pangkat dan jabatan, tidak mengharap apa tidak mengharap pujian. Ada. Yang diharap apa? Jadi pahala. Mau seorang kali ibadah kan dapat rajin, mau seorang ibadah untuk dapati banyak banyak para melawan Tuhan, barang membawa orang barang berbuat baik, bagus barang karena itu. Wajiran qulubuhum, hatinya bergetar. Kenapa? Ada wali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tuh. Kalau jangan yang parah nak itu seperti itu semua deh. Dibaca baru ada itu ya. Pertemuan adalah karena orang di Saudi membuka pikiran subuhan. Di Saudi subuh banyak. Karena di sini nang subuh ya jam dulu tadi. Nintu orang nang Tuhan nang bongkok nang itunya muhanya nintunya langsung bayar subuh. Ada lain murid baru ada muhanya ada. Ya itu pamda. Ya ada. Ini ada mohon maaf rumah nang para masjid tidak pernah masjid. Rumah para masjid ke masjid kan ada. Ada. Di mana Beb? Dari sini Pak. Ulun kan pada hijau. Ulun kan pada hijau. Terserah pian.
hidupnya anak baru walakum amalukum amalmu baini wa baina nafsi bahasa Inggrisnya one by one. Serap biar aja lagi nya apa beb sopirnya biar aja lagi hidup nih ya kan sopirnya biar aja lagi biar hendak baik ya biar juga biar hendak ada baik ya biar juga terserah aja lagi dah. Nah bapak ya lah bujur man arafa nafsahu arafa bahu kenal kaki dirinya hendak kenal lawan Tuhan. Ini orang seorang itu kan pakai apa? Ya kan? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum alladzina idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala zadatuhum imanan, keimanannya bertambah kepada Allah. Ulun dulu kada pernah bersubuh karena buat beker BP alhamdulillah ulun jadi bersubuh rajin alhamdulillah ini karena ziyadatul khair bertambah kebaikan lawan diri kita. Orang yang bertambah kebaikannya itu orang yang sukses, orang yang bagus. Jangan berkurang. Sama gitu orang bagus, apalagi berkurang. Ya, paham? Kan ini memang subuh esok ada. Gitu. Ya lah. Esok sampai subuh 2 hari kada ya sama dia tadi dah sembahyang seminggu sekali Jumatan aja habis itu pare ya Allah maha pemurah aja bebek diampuni bujur juga apa bujur ada salah ada bujur loh Allah tuh maha pemurah bebek maha pengampun kalau lagi kalau punya meninggal mengucap la ilaha illallah surga aja ya bujur juga bujur karena ada salah ada bujur biar punya hutang kendaraan kada bayar malah mampir kendaraan mau mukanya dia dibayar sampai hanya lunas dan bayari sebulan dia pengen bayari bulan pertengahan mulai waktu kada pengen bayari kira-kira kendaraannya tarik orang ada dia ambil orang ada dia ambil orang itu aja kita ya kan bapak hari Senin sembahyang terasa Rabu Kamis parah Jumat semuanya Jumat hibah masjid baik. Masya Allah, hibah masjid Jumat. Hari lain, alhamdulillah. Ya, itu Pak. Ya, benar. Ayo, kenapa Bi? Ya Allah, umur dia rendah tahunnya Pak. Umur rendah tahunnya. Bisa jadi kita esok meninggal bisa. Bisa jadi kita besok lusa meninggal bisa. Bisa jadi kita hari Jumat meninggal bisa. Kalau Allah yang mau apapun bisa terjadi. Rasulullah mengatakan, aku tidak melangkahkan kaki kananku terkecuali aku tidak yakin kalau kaki kiriku melangkah selangkah pun nyawa akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lagi hendak berbuat baik dalam hidup. Apabila lagi kita hendak mencari ridha Allah, apabila lagi kita hendak mencari syafaat Nabi, ulun di banyak dosa banyak durhaka kepada Allah. Apa kata Nabi? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang berlumuran dosa maksiat kepada Allah di akhirat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Masyaallah. Makanya orang berbuat baik ni cobaannya kenal. Ujiannya kenal. Wah, biar was-wasnya juga kenal juga. Ujiannya berat juga. Maka semua manusia ini pasti ada ujiannya. Pasti. Orang suki kan, ujiannya banyak. Apalagi ada suki. Banyak ujian juga. Orang ada suki ini. Yalah. Apa? Yalah. Sudah jenang pikiran macam dia. Hah? Belum lagi kena ya Allah, utang banyak. Ya Allah, ya Rasulullah yang ada musuh pikiran utangnya. Ada aja itu banyak. Jalan. Kenapa? Wah, ujian manusia. Artis tuh, cobaannya banyak banget. Cobaannya banyak, artis tuh masuk TV terus hari-hari. Ulun semalam ada orang datang ke rumah ulun, Pip, yang minta kamu masuk TV-nya. Ada aja ulun. TV-nya udah muat. Kenapa? Dulu banyak pernah masuk Ustaz TV.
Apa ya? Ya, itu artis tuh. Dia tahu baik mau lah. Baik mau tuh bisa berbininya. Anaknya tuh itu. Anaknya Kenzo lawan Kiano. Anaknya Kenzo lawan Kiano. Isi bini, seko bini sama aja. Paula. Paula tuh rumahnya di Semarang. Gang Mawar nomor 101. Jadi bisa anak seko, apa bisa anak duetku, ngaranya Kenzo lawan Kiano. Kenzo itu lahirnya 2019, Kiano lahirnya 2021. Jadi beda 2 tahun aja Pak. Di mana lahirnya Beb? Di rumah sakit. Rumah sakit mana? Bunda. Di mana Beb? Di Benteng. Benteng di mana Beb? Kapuas. Lahir berhafal nih. Jakarta sana. Kan? Tuh, artis tuh Pak. Ya, Ustaz Oki, Ustaz Dewi, berbisahnya lelakinya. Kenapa? Lakinya kawin lagi. Kan? Kan? Bisanya kurangnya Mesir 3 bulan, boleh pulang ke Indonesia. 1 bulan di Indonesia, boleh pulang ke Mesir. Dia wajahnya ada di Jakarta sini. Ustaz Oki, ada di sini dia juga sampai Ria Ricis. Ria Ricis itu berpisah juga lelakinya. Ini misi pacar, larangnya pacarnya siapa? Rian. Rian itu orang mana Beb? Orang anjir. Biar beres. Kita selalu dulu nih. Dia punya percaya, ungul berita. Kenapa nanti? Ya, kadang kamu manusia ada itu ya. Ya lah, kalau diberi Allah usia cobaan berarti alhamdulillah. Kenapa jadi alhamdulillah Beb? Mungkin itu adalah sebagai penebus dosa kawan kita seberataan. Jadi bila diberi Allah cobaan ujian alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta kepada Allah berdoa, ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku yang mengabulkan doamu. Apalagi sholat subuh berdoa, nah, is the best. You understand what I'm doing? Ya kan? Anak-anak, mau kenapa kita jaga dia? Ya, doa. Kita ini kadang bisa mengadu malah kita mengadunya karena lawan Allah. Ya, untuk berdoa untuk sholat doa dulu berdoa. Nah, punya anak kabul lagi doa datang kepada guru, datang kepada habib. Itu kita banyak doakan guru ulun di guru ya, mana tidak boleh benar beribadat nama-nama. Nah itu ditiup dalam guru. Nah, minum tamu masyarakat Muhammadiyah mudah rajin ibadat. Amin. Boleh. Belum minggu loh itu. Jadi ini kisah aja, kisah. Tapi saya bujur gitu nah. Ini kadang-kadang kasihan guru mendoakan pengusaha untung sini. Roh, doakan yang benar. Memberi 7.000 mengol benar. Ya anak mengabul doanya tuh. Doanya tampar dia. Ulun tuh di rumah apa yang juga kan? Macam-macam. Kadang ke rumah tuh bahkan ulun di BP mudah, BP ulun dirajin beribadat. Ada yang rajin beribadat, dah datang ke rumah ulun pulang. Beb, assalamualaikum, pun Madura datang dia ke rumah ulun pulang. Ada pun Madura. Ini ada Madura kan ya? Ada? Ada pun Madura ada. Oh ada. Mana betul kan? Apa? Kapai nak? Ada Madura pada ulun berdua. Beb, assalamualaikum, waalaikumsalam. Beb, alhamdulillah. Beb, selama suruh mendengar ceramah yang BPW ini ulun rajin BP sembahyang. Alhamdulillah ya. Walaupun sampai berusaha ulun BP boleh benar ibadat. Dengan ceramah yang BP alhamdulillah ulun rajin sampai berusaha. Ujar apa ya? Ujar mentol BP-nya. Tapi was-wasnya kenal itu BP-nya. Ya kenapa ya? Ulun BP ujar mentol jadi ulun sembahyang ulun anak BP mentol di luar masjid. Terus ulun sembahyang BP mentol ulun sisa sembahyang lagi BP dibikin apa? Nah ini apa ya tuh? Bingung ulun Pak. Ya takut. Apa caranya? Supaya ulun tetap rajin beribadat dan mentol aman. Ulun bingung pikiran. Ya apa?
15 menit ada pikiran dulu. Ini sudah TKI punya sembahyang, pentolnya Anda di imam. Lucu-lucu Habib lah. Lawan sama-sama lebih tinggi. Lawan sama. Kau rumah nih mana? Anda kan sama-sama senyum, pentolnya di imam. Jadi biar sembahyang di belakang imam. Imam di muka di belakang. Pentolnya Anda di imam. Jadi biar supaya melihat pentolnya Anda. Oh lucu-lucu Habib nanti. Usahakan. Boleh kan? 2 hari tak belajar maulud. Beb, alhamdulillah beb. Yang biar mandiri semua guru praktik akan beb. Memang ya betul. Was baca datang beb pada mandat di luarnya. Memang betul. Imamnya beb sujud awas benar. Belum dicuriga nih beb kenapa imam awas benar jangan. Sekali apa? Imamnya menjadi mentol itu lah. Tapi ini kan ada kayak kitab. Jadi punya beritanya bunga. Artinya apa beb? Hidup ini punya kata ilmu, kata kah? Kata kah? Gul hadiah sekawil ladina ya namun awal ladina lah. Ya namun gul katakanlah apakah sama orang yang berilmu dan orang yang ada ilmu? Ada sama. Makanya ilmu itu penting. Sholat pun harus berilmu. Ya jadi kata apa beb? Ciri ramu itu ala rabbihim yatawakkalun. Berserah diri kepada Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kita hidup Allah, yang menjadikan kita mati Allah. Untuk apa Allah menjadikan kita hidup? Untuk apa Allah menjadikan kita mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji dirimu kata Allah. Siapa di antara kalian semua ahsanu amala, yang paling baik amalnya? Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan cucunya Nabi, ketika sakaratul maut menjerit seperti bayi. Lalu saat itu para tabi'in menghibur Sayyidina Hasan dengan perkataan, wahai orang yang diberi gelar sabab ahlul jannah, pemuda ahli surga, apa yang menyebabkan kau menangis? Bukankah kau akan berjumpa dengan kakekmu Rasulullah, nenekmu Khadijatul Kubra, dan ibumu Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Sayyidina Hasan? Yang kau katakan itu jujur, yang kau katakan itu benar. Sekarang yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Hasan, apakah amalku selama di dunia diterima oleh Allah ataupun tidak? Inilah yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Hasan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sekarang Sayyidina Hasan menangis takut kalau amalnya tidak diterima Allah, kayak apa lawan kita? Ini ya nggak mikir apa lagi. Ya, Sayyidina Hasan tuh Nabi itu menangis pak, takut kalau amalnya tidak diterima Allah. Kayak apa lawan kita? Amal urun sedikit beb, mengaji urun sedikit, zikir urun sedikit beb, maksiat urun banyak beb. Apakah bisa berubah? Bisa. Apapun bisa terjadi kalau Allah yang mau. Contohnya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu abahnya ada, ibunya ada. Ada Nabi Musa. Nabi Isa, abahnya ada, ibunya ada. Ada Nabi Isa. Siapa lagi? Siti Maryam. Siti Maryam itu lakinya ada baik. Siti Maryam betianan. Siti Maryam itu lakinya ada betianan. Siti. Wajah ini banyak beginian dan kata kalah dengan Siti Maryam. Di mana beb? Ada wanita. Bisa apa bisa terjadi kalau Allah yang mau. Asal kita berusaha aja, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, kita dipilihnya Allah. Satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang kita pikirkan. Urusan dunia ini bahnya. Dunia ini. Dunia jama'il manar wa innama hiya lil mamar fafkir qam'in fin nawar wa la takun kasalimah. Masya Allah. Ini yang kita siapin sementara benar ya. Mana kayak? Nah, duduk sini. Padahal tak keluar dari sini. Ya. Dunia yang kita diam ini hanya sekedar umpat lalu benar aja.
Sapi tahu lah? Hah? Tahu? Ya, jawab yang kompak, belum bertakon. Ben pernah melihat sapi di masjid? Nyari nih. Ben pernah melihat sapi di masjid? Kurang nyari? Yang nyari memberi duit. Ben pernah melihat sapi di masjid? Hah? Pernah aja. Masjid mana? Aku takkan ini. Ya. Baik, pernah melihat sapi ke masjid? Ya, pernah melihat sapi ke majelis? Ya, banyak orang tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke majelis, berarti sama lawan? Ya, tak. Ada jadi duitnya. Ada muncul. Ya, ya. Rumah malah ke masjid tidak mau. Kisahnya apa ulun tawakal bila menolak karena mau para tawakal itulah hal yang baik. Nak berubah sikap menjadi orang baik bisa tawakal Allah. Ya lah. Dah dia gambar. Jam berapa? Belum jam ketinggalan dari mana? Di mobil. Jamnya jam sahroni. Itu serah gue. Enggak sepejadahan semalam. Kamu tahu para jalan ini, ulu dikira pejuran tapi bukan penjarahan, ya kan? Nah, yang keempat, sini orang mukmin, apa be? Aqimus shalah. Orang yang mendirikan salat tidak dikatakan orang itu mukmin terkecuali melakukan kewajiban. Kalau terkecuali menggawi yang wajib, apa tuh be? Nah, as-salati majidin faman aqamaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din. Salat itulah tiang agama. Mendirikan salat berarti mendirikan tiang agama. Meninggalkan salat berarti meruntuhkan tiang agama. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Nabi itu gelarnya apa nih? As-Sajjad. Orangnya ahli sujud, masya Allah. Pernah suatu saat rumah itu kebakaran. Nah, ini ada hubungan dalam dan dampak. Ya, karena suatu saat rumah sini kebakaran. Membahagi Pak di zaman Nabi itu kebakaran gara-gara Wahimi. Mulu Wahimi langsung ambil helm, seret, berangkat, kering, katanya itu Bahari mana ada? Dia ada itu. Ya, zaman Nabi itu mengajarkan rumahnya Sayyidina Ali Zalabidinnya pakai ember, sahabat para pelaku. Makasih dipanjang. Sayyidina Ali Zalabidin waktu itu ada di rumah. Lalu para sahabat lain mengatakan, wahai Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Ali Zalabidin, keluar engkau dari rumahmu. Rumahmu telah terbakar oleh api. Tapi subhanallah, bagaimana sikap Sayyidina Ali Zalabidin? Beliau tetap sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap di dalam rumah sholat sini. Masya Allah. Mana belum nih? Berbekar nih. Itu yang harus bekar juga. Itu juga kata. Balik ke masjid guring jadi ada. Ya Allah, ya Allah. Kopiannya itu miring-miring dah. Ya, ada yakinan loh. Dan anak kita jadi dari sini, amin. Ya, itu Sayyidina Ali Zalabidin disuruh keluar. Wahai Rasulullah, keluar dari rumahmu. Rumahmu telah terbakar oleh api. Bagaimana sikap Sayyidina Ali Zalabidin? Beliau tetap sujud kepada Allah. Subhanallah, setelah pajak itu api disiram oleh para sahabat. Ternyata Sayyidina Ali Zalabidin tetap dalam keadaan sujud, tidak berubah sedikit pun. Masya Allah. Itu Pak. Coba kita bayangkan. Makanya kita sholat, Allahu Akbar. Api. Ada cacak nih enggak? Selamat dah. Nah, ada enggak? Ada banyak. Artinya apa nih? Manusia ini masih banyak kekurangannya lagi Pak. Masih banyak kekurangannya. Ayo perbaiki. Nah, makanya mereka bisa apa-apa tuh bertakon. Ya kan, misal jadi imam kah di masjid, di melanggar, di musola, benar misal bisa jadi imam, suruh nang bisa aja jadi imam itu nah, ya kan, imam itu harus fasih bacanya baguskan itu Yang penting apa ngerti, paham rukun-rukunnya sholat,
Itu yang penting. Kan mesti bacaan bagus. Ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarawih. Bagaimana kayak ini? Harus selamat dah. Itu sehari di kosong masjid. Ya kan? Ya. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma'idin khashi'atun 'amilatun nasibah. Gimana? Nasib lain apa pasti. Gimana dia? Ini nyata ya. Belum banyak kayak dulu lagi sekolah juara 2 terus. Belum mengaji juara 2. Kasidah juara 2. Ya lah. Lomba kasidah juara 2 juga. Ya lah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al jud wal karami bahibbak wa baridan واتمنى مشيدا ودامت ومريدا يا جد الحسنات يا gampang ya lomba mengaji juara 2, lomba kasidah juara 2, lomba bang juara 2, lomba bang juara 2. Allahu Akbar, berarti itu sudah datang nyata anak ulun ni kadang-kadang ulun ni baik kadang-kadang punya kadang bangun di rumah kadang-kadang HP ulun rekam suara baik ya mengaji suara ulun ada disetel ya Allah ada baik ulun suara ulun sama ngomong melulu ini imong benar pada hanya baik itu apa nah karena mesti bacaan bagus yang penting tahu paham cara nutur-nuturnya sholat sah sholat. Jadi imam silakan aja punya kalau bisa usah ya lah. Pernah kejadian orang sembahyang ini terakhir bisa ngambil kita turun baik lapar memakan deh tapi kesini wadah yang ada kembang hibak ya Allah kayak ceramah di kuburan ini kembang hibak kesana kemari ya Allah makanan gede banyu hibak ya Allah yang kami harus yang segera roboting nanti ya Allah jangan lagi galon ke sekalian ya kan ada orang sembahyang hendak jadi imamnya kan ada hendak sholat makmuman berjamaah imamnya kan datang nah makmum ini kan ada misalnya berdataan ini kisah kan ada misalnya berdataan batu tunjukan kekawanan ikam jadi ini apa bisa dilihat tanpa mereka bisa punya sekungi itu aku mungkin dia full tanggung nih itu kan punya nah sekungi kan bisa kan beli tanah kan bisa kan punya nah teranjang ikam tentu bisa punya teranjang bintang bisa punya nah sekungi kena juga akhirnya ada sekung lagi terakhir ya kawannya ikamnya gini mau ikan pada awak mau ikan kita ada sama ya aku kan bisa juga aja kamu nasi ini makanan di Solo tuh baju takwa nah bersalawat suruh makan nih maju nah tadi dipaksa tadi nasi kum tadi maju nah kali apa dihitungnya makmumnya dihitungi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai pada maribi benaman lillahi ta'ala ya iya panggil aja orang banyak dulu kayak apa ini ada lagi ada sebuting lagi kan sabar ya itu pun membaca surah kan dengan menyambung ada baca inna ada kalau menyambung ya kan bisa so inna biar makmum apa hari imam inna sudah tadi banyak aku ya sambung sekalian ya inna lillahi wa inna
sholat adalah satu hal yang penting, lah, yang wajib, penting, wajib. Amalan yang lain itu begini ya baik. Kalau sudah sholat kita baik, amalan yang insya Allah mudah jadi baik. Amin. Ya, yang terakhir, yang keenam, ciri ramun itu apa be? Wabimma razaqnahum yunfiqun. Menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Duitnya, hartanya untuk kebaikan. Contohnya sama be, Siti Khadijah. Siti Khadijah itu sugih baik, hartanya banyak. Tapi be, hartanya Siti Khadijah semua untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ini kadang-kadang duit banyak, orang nyeblay. Ini tinggal 2. Kadang-kadang dimati lagi. Kadang-kadang awak sudah kena wiyo. Kena sama-sama apa nih? Apa sama-sama kena apa nih? Kesemuran, kuman. Kena macam isi duit ya orang nyeblay itu gue yang lebih mah. Ada yang kayak itu. Maka orang nyeblay itu larang lah ya. Tahu lah ya? Kopi 6.000, 6.000, orang nyeblay 50.000. Kenapa jadi tahu deh? Tahuan berkisah. Dan ini lain, banyak kalau daripada ini. Kita tahu aja tahu kalian. Pendapatan ini. Ini kisah orang yang ulun. Ini apa namanya? Ini kan orang boleh nyebai. Kalau ulun baik besar pernahnya, bang dulu baik. Dulu apa be? Ya gara-gara kami makan di balik dia. Sembahyang, sembahyang dia ceramah Lok Sado sana. Lok Sado jauh, dia tahu kan? Mulai sore datang aja, harus digulung harus. Wadai minum, makan ada. Tutup acara, tutup ceramah dia balik dia. Dia kan kena ke rumah, ke rumah, duduk kan masukkan ke rumah. Sekali apa? Tadi makan itu pak. Baharoh. Maka orang kan dua buah mobil, lu pada mau nanti dia lu ke kawan kita belikan itu saja dulu, pak dia lu. Belikan sudah, udah belikan ya. Kalau warung Sado, atau terpaksa ya, warung lalapan dia. Masuk ya, tangannya apa? Orang dia beli. Bukan mau ya, yang mau dari lalapan saya baru. Ya deh, mbak. Orang ajar dia udah deh. Hanya itu kan dimakan dia orang. Nasib lagi baik, bapak ceramah nih kan imam baik. Ada apa baik apa? Biar itu, makanya orang dia baik. Tulang gagal puas, terpaksa benar baik. Malam ini nah, terpaksa benar. Kenapa esok ada tagihan soalnya baik. Makanya bapak lihat deh. Terpaksa benar ya, ada apa ya lah. Oke, ini bang orang ceramah nih. Ada. Makanya orang punya ceramah di mana-mana kada pernah marah upload. Isinya kada pernah juga, uploadnya kada pernah juga. Yang penting itu jumlahnya benar. Itu coba. Jalan. Jalan. Udah diterapkan dunia akhirat berada. Yang penting kalau ayo sukseskan. Ya, apa yang ada di sana kebaikan sukseskan. Jalani apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani umatnya terkecuali sesuai dengan kesanggupannya. Lah, betul. Nah, tapi jangan pernah tinggalkan sholat, apalagi subuh. Jangan pernah tinggalkan. Ayo, ya kalau perlu diperbanyak lagi, insyaallah. Ya kan? Karena insyaallah ulun 4 babila ulun 4 kena. Ada sudah rompinya di rumah, diberi hadiah dulu. Hadiah itu dia di lo. Tuh orang atau membalik beri rompi dulu, ada rompinya. Wah, kadang-kadang belum pakai. Makanya semua rompi jangan parkir kami ngumpul belum mati dulu. Dia kan melihat di belakang, tulisannya di belakang lo, di muka dia. Mau parkir apa? Kantongnya banyak loh. Di sini udah recehan, sini ada 1.000-an, di atas 2.000-an. Kadang-kadang belum pakai, kita memang ingat ya, belum pakai ya. Nggak kayak kiamat ini, ingat aja tidak. Sahabat luar biasa. Makanya kenapa baju yang kita pakai itu bukan cuma sekali kita pakai. Ada itu akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ini baju rompi ini pernah dibawa katakan Rasulullah subuh, pernah dibawa kebaikan. Itu semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kenapa jangan pernah kita
Apa meremehkan sesuatu yang datangnya dari Allah, sesuatu yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Bertumpuk kita di sini adalah semata-mata tidak lain. Kenapa? Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita. Segala niat hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mereka kesembuhan bagi mereka seberatan yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan tergolong orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang tergolong cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga setiap kemudahan yang kita kerjakan, setiap gawian yang kita gawi, mudah-mudahan itu akan menjadi wasilah penyebab kita mempunyai hubungan dengan Allah, penyebab mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusarru fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna man khalafa amraka wa asab wa subhanaka ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta reto, minta makan, minta duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Habib Mustafa bin Saleh bin Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan sebagaimana kita gembira di dunia, Allah gembirakan kita di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab yang akan langsung dijawab nanti oleh Habib Mustafa bin Saleh Al-Haddad. 3 pertanyaan akan kita mintakan dari perwakilan BPK dan 3 pertanyaan juga kita mintakan kepada tamu undangan hadirat yang berhadir pada malam hari ini. Silakan yang mau bertanya dari BPK perwakilan 3 orang, silakan angkat tangannya langsung, nanti akan dijawab secara langsung oleh Habib Mustafa bin Saleh Al-Haddad. Ada yang bertanya? Dari BPK ada, dari masyarakat, tamu undangan yang hadir. Kalau ada ulun mewakili nih pertama nih. Kalau ada ulun mewakili lah, dari umum 1 ulun mewakili. Yang bertanya nanti ada door prize dari Ketua Bikers Pak Haji Bakur Rahman. Ya ulun betakun, nah, ulun mewakili 1 pertanyaan untuk Habib. Yang hadir malam ini Bikers Barabai. Nah, biasa di Barabai itu masih banyak jamban atau bahasa kitanya tuh batang gitu. Nah, Bikers subuhan ini kan biasa bangun subuh tuh. Nah, biasanya kalau di Batang itu ada sorangan aja kita, ada acil-acil, ada bebinian. Nah ini misalnya nih kita ambil air wudhu, habis itu belum habis kita berwudhu, belum membasuh batis lagi sisa batis, ada bebinian tercampur di batang tadi, ada bebinian tercampur, ini tuh kan bisa kunyung. Ini karena di jamban nih, ini akan bisa kunyung. Lalu kita berniat hendak menolongi bebinian tadi. Bolehkah kita bertaklid kepada imam yang membolehkan menyentuh yang bukan muhrim, tidak membatalkan wudhu? Bolehkah? Itu bagaimana, Beb? Apakah kita mengulang kembali wudhu yang kita ambil tadi, atau kita bertaklid karena terjadi hal tersebut untuk kepada imam yang membolehkan wudhu tadi? Tadi setelah kita tolong tinggal membasuh batis saja lagi. Itu bagaimana, Beb? Urusan membantu, menolong itu dikatakan dalam Al-Quran, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akhi. Allah akan membantu, menolong kepada samanya selama sama itu menolong kepada hambanya. Jadi Allah tetap membantu, menolong samanya. Nah, jadi masalah wudhu, nah masalah tadi bebinian yang menolong seseorang tadi yang tercampur, nah itu kalau bisa itu tetap kita tolong, ya, tetap kita bantu mereka karena mereka dalam kesusahan. Nah siapapun dalam kesusahan itu wajib kita bantu, bukan hanya dalam hal itu aja, apapun itu, dari segi apapun itu wajib kita bantu. Nah, ya, masalah wudhu itu kalau bisa, wudhu itu lebih baik, lebih sempurna itu diulang lagi, Diulang kembali. ya, diulang kembali mulai awal. Nah,
Kenapa? Karena kita kan kada tahu. Kalau kita menurut Imam Syafi'i menyentuh bininya yang lain muhrim, ya, ataupun sekalipun bini kita itu batal. Ya, apalagi misalnya orang lain, ya, dan kita sentuh bininya misalnya, karena kita lihat membantu. Tidak ada urusan nafsu, tidak urusan apa-apa, yang ada lihat ingin membantu. Nah itu untuk kita kalau bisa wajib diulang lagi untuk menyempurnakan dari awal lagi. Kira-kira kayak itu. Ya, terima kasih Habib sudah mewakilkan satu pertanyaan dari masyarakat umum. Jadi tinggal dua lagi ya. Satu tadi ulun sudah wakilkan masalah wudhu. Ada ya, silakan. Kasih mikrofon boleh sambil dibantu panitia. Kasih mikrofon, sudah ada yang berdiri di sana mau kasih pertanyaan. Oke, silakan sebutkan nama dan dari mana datangnya ya. Ini ada sudah dua pertanyaan ya. Berarti satu lagi dari tamu undangan boleh bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Sofi, perwakilan dari BPK Tendian Ujung. Berarti ini dari BPK ya? Oh, berarti dari BPK. Oke. Untuk masalah niat wudhu, ulun dengar tuh ada beberapa perbedaan bacaan dari beberapa perbedaan bacaan wudhu. Bagaimana bacaan wudhu untuk sholat atau untuk kan biasanya sebelum orang mandi wajib disunahkan wudhu juga. Apakah ada perbedaan antara bacaan wudhu untuk sholat dan untuk mandi wajib? Dan untuk biasanya orang yang setelah wudhu kan biasanya ada orang penyakit kencing biasa netes sedikit. Perbedaan ya? Terima kasih. Oke, jawab pertanyaan tadi. Ini menjawab pertanyaan tadi masalah